Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pak Ahmadi berdoa semoga kalian tetap melaksanakan aktivitas dengan semangat, karena pada semester ini ternyata kita masih ditakdirkan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan pola daring sama seperti awal semester kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Tetapi Pak Ahmadi akan mengupas terlebih dahulu bagaimana sejarah perkembangan Islam di Banyuwangi. Nah, saat ini saya sedang berada di serambi Masjid Cengho. Ini merupakan masjid yang digunakan masyarakat Banyuwangi untuk melaksanakan ibadah. Banyak sekali media yang bisa kita gunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ada melalui dakwah, ada melalui pendidikan, politik, pondok pesantren, dan tasawuf. Nah, masjid ini digunakan masyarakat sini untuk melakukan penyebaran Islam melalui pondok pesantren. Bagaimana masjid ini berdiri, bagaimana kontribusi masyarakat, dan ketika pandemi seperti sekarang, apakah masjid ini tetap digunakan untuk beraktivitas? Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber, yaitu pengasuh pondok pesantren atau Masjid Cengho, sehingga tetap terus stay dan mengikuti pembelajaran kita kali ini, sehingga kita mendapatkan wawasan dan ilmu baru terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita mulai lagi pembelajaran sejarah. Jadi kemarin kita sudah memutuskan untuk semester genap ini ternyata kita tetap menggunakan pembelajaran pola daring. Jadi mengingat situasi Banyuwangi yang kemarin dinyatakan statusnya waspada, maka sekolah menentukan pembelajaran moda daring. Jadi kita tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap berolahraga. Nah, pada pertemuan kali ini merupakan sebuah keistimewaan. Ternyata di tengah-tengah kita ini ada beberapa pengurus, dan beliau-beliau ini ternyata juga pernah berkecimpung dalam dunia pendidikan, dan beliau juga, terutama Pak Heru, ini dulu juga menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Banyuwangi sebelum purna, nggih, Pak Heru, nggih. Nggih, betul. Kemudian ada Bang Ayub. Jadi Bang Ayub Komite SMA Negeri 1 Glagah, nggih. Jadi beliau ini juga punya aktivitas di dunia pendidikan, juga beliau pembina bola voli kabupaten, nggih, Bang Ayub. Kemudian ada Pak Haji Ipung. Kemudian ada Ustadz Hariri. Jadi beliau-beliau ini nanti yang akan membantu kita dalam mengupas tentang salah satu peninggalan sejarah yang ada di Banyuwangi. Nah, di area ini kalian bisa mengamati bahwa ini merupakan salah satu peninggalan bernuansa Islam. Ini merupakan Masjid Al-Zikro Muhammad Cengho di Banyuwangi. Kalian yang berasal dari luar Banyuwangi mungkin belum pernah melihat bangunan semegah ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nanti ketika kalian kembali ke asrama, ketika ada waktu IBL, kalian bisa untuk mengunjungi Masjid Cengho di Banyuwangi. Nah, untuk mengupas lebih jauh tentang keberadaan Masjid Cengho, kita nanti akan mendapatkan informasi dari beliau, dari pengurus Masjid Cengho. Jadi nanti kita akan berbagi informasi dengan beliau-beliau. Untuk yang pertama, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, mungkin perwakilan dari Pak Heru, Ustadz Hariri, atau Pak Ipung, atau Bang Ayub. Jadi untuk yang pertama, Bang Ayub, kira-kira mengapa kok ada konsep masjid dengan nuansa Tionghoa? Padahal ini kalau karakternya ini identik dengan orang-orang yang beragama non-muslim. Tetapi mengapa bangunan ini identik dengan seperti wihara? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Bapak Pembina dari SMA Taruna, Pak ya. Nggih, kami atas nama pengurus atau ini yang boleh dikatakan takmir ya Masjid Al-Zikro Muhammad Cengho.
kami menyampaikan selamat datang Bapak Pembina di Masjid Atikro Muhammad Cengho Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Yang pertama, sebelum sampai pembangunan, mungkin awal dulu Bapak ya, akan kami ceritakan kenapa sampai saat ini akhirnya berdiri sebuah masjid yang dinamakan Muhammad Cengho di Kabupaten Banyuwangi. Awal dari kalau tidak salah ini lebih kurang tahun 2007 Pak ya. Di sini ada sebuah pengajian yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi atau Ahad pagi. Disitulah pengajian ini berkumpul dari berbagai macam elemen masyarakat ya, semuanya berkumpul di situ dengan seorang ustadz ya, yaitu yang bernama Ustadz Ahmad Wahyudi, atau kalau orang-orang bisa menyampaikan kalau dipanggil Pak Insinyur ya. Nah, ini salah satu penggagas untuk berdirinya di samping dari beberapa Forpimda yang ada di Banyuwangi, berkumpullah di situ mengadakan suatu pengajian, dan akhirnya kita lanjutkan setiap Minggu pagi kita mengaji dari rumah ke rumah, di mana setiap minggunya ini masing-masing jamaah awalnya kita ini berkumpul lebih kurang 20 orang, akhirnya sampai 50 orang, bahkan sampai lebih dari 500 bahkan 700 jamaah, bahkan pernah kita mencapai 1000 jamaah. Nah, dengan berkumpulnya dari berbagai elemen ini dari rumah ke rumah, yang mana setiap minggunya berganti-ganti rumah di mana para jamaah yang ingin ditempati sebagai tempat pengajian. Jadi pengajian ini akhirnya berkembang dengan yang pertama materinya setelah sholat subuh ya, kita ini mengadakan khatmil Quran dengan 30 juz yang dibaca oleh beberapa ustadz, di mana pada saat membaca ini selesailah 30 juz pada saat itu sekaligus khataman, dan dilanjutkan pengajian umum. Itulah politikan Bapak kita ini warna-warni Pak, termasuk catnya ini kan warna ada merah. Nah, ini satu bentuk Bapak, ini satu kesatuan dari kita, bahkan bukan hanya dari umat Islam tapi non Muslim juga ikut membantu berdiri masjid. Kenapa masjid ini diberikan Muhammad Cengho? Karena di Indonesia ini insya Allah kalau tidak ada, lebih kurang ada 12 masjid yang namanya Cengho ya. Di Surabaya ada, di Pandaan ada, di Medan ada beberapa tempat, di Jember juga ada. Alhamdulillah di tempat kita ini termasuk masjid Cengho yang ke-10 ya Pak Nur ya, Pak ya. Dan satu-satunya pondok di Indonesia. Oh, alhamdulillah. Ya, kalau di tempat lain insya Allah biasanya hanya masjid saja, tetapi di tempat kita ini ditambah salah satunya adalah pondok. Dan alhamdulillah saat ini juga kita lihat bersama, alhamdulillah tempatnya sangat memenuhi syarat. Ini lebih kurang arealnya lebih kurang hampir 2 hektar. Ya, ini adalah semuanya adalah milik jamaah dan juga masyarakat Banyuwangi. Dan alhamdulillah dengan berkembangnya berdiri masjid ini, termasuk ini salah satu wisata religi yang ada di Banyuwangi. Nah, ini awal dari berdirinya seperti itu. Alhamdulillah dengan saat ini yang juga masih berjalan ya, inilah para pengurus yang setiap harinya untuk mengurusi tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini juga nantinya bisa berkembang lebih bagus lagi. Demikian dari saya. Mungkin Pak Pembina dari beberapa teman bisa menambahi apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih Bang Ayub. Kemudian untuk aktivitas di minggu pagi itu Pak, kan banyak sekali jamaah atau masyarakat yang ingin bergabung. Apakah memang mayoritas yang bergabung itu semuanya dari kalangan Jawa saja, atau memang di situ ada golongan mu'alaf yang ikut bergabung dalam komunitas dakwah itu? Terima kasih Pak Pembina. Alhamdulillah sejak
kita berdiri pengajian kita ini dan sampai dengan akhir kemarin kita sudah memasukkan Pak ya, atau dari non muslim Nggih. lebih kurang ada hampir 15 ya. Hampir ada 20 Pak. 20. 26 alhamdulillah. 26 yang dari mualaf yang masuk di tempat kita karena pada saat itu Yai Yamin ya selaku MUI pada saat ini dulu menyampaikan alangkah baiknya kalau tempat ini sebagai wadah atau tampung dari beberapa mualaf itu, sehingga harapannya dengan nama itulah mereka bisa bergabung dengan kita. Oh, oke. Dan juga pada saat itu Pak, kalau pengajian kita berjalan dari minggu ke minggu, kadang-kadang kita ini sudah dihadiri dari agama lain, ada dari agama Buddha, agama Nasrani, ikut Konghucu juga, alhamdulillah ikut juga mengikuti pengajian yang kita laksanakan, sehingga ini semuanya kembali lagi Bapak, ini adalah untuk masyarakat Banyuwangi. Betul. Kemudian sebelum masjid ini berdiri, area ini dulu aktivitasnya digunakan untuk apa Pak? Apa memang belum ada bangunan atau mungkin ada bangunan lama kemudian dimodif menjadi Masjid Cengho ini? Belum. Jadi pada saat sebelum ada pembangunan masjid ini, areal ini adalah tanah kering atau sawah kering. Ya. Yang belakang itu ada pembatasnya, itu adalah sawah, di mana sebelumnya kirinya kan ada perumahan ya, perumahan. Ada dua, sehingga akhirnya yang depan ini untuk areal masjid dulu, setelah itu berkembang, belum selesai pembangunan, kita kembangkan ke belakang karena dari beberapa pengurus atau masyarakat ini menghendaki ada pembangunan tambahan yang ada di belakang. Oh, oke. Terima kasih Bang Yop atas informasinya tadi. Kemudian selanjutnya, kalau kegiatan minggu pagi tadi sudah disampaikan secara jelas. Nah, untuk aktivitas sehari-hari, jadi kira-kira kegiatan apa yang diagendakan Masjid Cengho untuk istilahnya meramaikan atau memeriahkan kegiatan Masjid Cengho, khususnya untuk anak-anak remaja kita di usia sekolah? Apakah ada pendidikan taman Quran, kemudian apakah ada kegiatan yang lain? Jadi biar nanti ada informasi keluar sehingga untuk memacu anak-anak sekolah kalau memang ada kunjungan ke Masjid Cengho. Monggo, untuk yang mewakili Pak Haji Ipung atau Pak Ustadz Hariri. Iya, terima kasih. Kalau tadi sudah disampaikan dari awal berdiri karena adanya organisasi pengajian mingguan Ahad pagi, dan sekarang apa saja kegiatan yang ada di masjid ini, dan alhamdulillah ramai insya Allah. Selain kegiatan kalau di di bulan Ramadan ada pondok Ramadan, yang tentunya ada SMP, SMA yang bisa bermukim di sini, dan juga digunakan untuk pelatihan untuk mahasiswa baik itu HMI, PMII juga sering menggunakan di sini, dan juga bisa bermalam di sini karena ada asrama putra putri di sana. Sekaligus juga digunakan untuk haji. Apa itu kalau haji itu? Manasek haji dan umroh. Sehingga kita kan punya Ka'bah itu. Jadi di sini juga selain manasek haji juga sering banyak digunakan untuk akad nikah. Akad nikah juga iya kalau kegiatannya masjid untuk akad nikah iya. Dan kalau kegiatan rutin setiap hari habis sholat asar itu ada taman pendidikan Al-Quran dan pendidikan diniyah di sini. Ini untuk yang pendidikan agamanya, dan pendidikan umumnya ada PAUD. Jadi kelompok bermain dan taman kanak-kanak usaha sana. Yaitu taman kanak-kanak Adzikra Muhammad Cengho dan kelompok bermain Adzikra Muhammad Cengho. Dan kegiatan saya kira seluruh dan ini ada markasnya Ibnu di sana. Ibnu jadi digunakan untuk markas Ibnu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama. Ibnu dan IPPNU digunakan untuk markasnya. Di sana ada banyak bangunan-bangunan yang ada di sini. Saya kira itu Pak Ban, mungkin ya. Oke. Mungkin untuk Pak Haji Ipung, karena sekarang
era pandemi nggih Pak, apakah ada pembatasan aktivitas di lingkungan sini? Mengingat sekarang kan Banyuwangi juga berada dalam zona kemarin merah, sekarang sudah menurun orange. Apakah ada batasan kegiatan atau tetap seperti kegiatan ketika era normal, Pak? Ya, terima kasih. Ya, tentunya dengan adanya COVID-19 ini memang ada pembatasan terkait dengan protokol yang telah disampaikan oleh masyarakat, oleh pemerintah kepada masyarakat. Kita juga merespon apa yang disarankan oleh pemerintah dengan aturan-aturannya, menjaga jarak, mencuci tangan, ya itu tetap. Jadi terkait dengan aktivitas ibadah juga kita menjaga jarak terkait dengan pada saat sholat itu ya. Jadi kemudian kita juga menyediakan alat cuci tangan ya, kemudian juga kita juga dengan skala waktu tertentu juga kita menyemprot ya wilayah area masjid maupun lingkungan masjid. Juga yang paling penting di sini kita selalu memberikan saran kepada masyarakat yang ikut mengikuti sholat maupun pengajian itu dengan memakai masker ya. Jadi begitu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini mumpung ada Pak Heru, beliau juga dulunya praktisi pendidikan. Mengingat sekarang banyak orang tua yang mengeluh, Pak Haji. Jadi banyak yang sudah bosan dengan pendidikan daring. Nah, ada pesan-pesan khusus untuk anak-anak kita, untuk orang tua, mengingat kita belum bisa tatap muka. Meskipun banyak tuntutan terutama dari kalangan wali taruna ini, nggih Pak. Jadi banyak tuntutan dari wali taruna karena kebanyakan dari luar Banyuwangi, konon di sana sudah banyak yang sudah mendekati zona hijau. Nah, bagaimana pesan-pesan Pak Heru untuk memberikan motivasi kepada taruna-taruna kita atau anak-anak kita ketika melaksanakan pembelajaran daring di rumah? Monggo Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan, khususnya yang pernah saya tekuni adalah pendidikan di SMA. Nah, ini saya ingin sedikit memberikan tambahan sejarah memakmurkan Masjid Cengho ini dulu. Tahun 2016 begitu diresmikan, ini banyak SMA yang setiap pondok Ramadan itu menggunakan, termasuk SMA 1 Banyuwangi, SMA 1 Gelagah, SMA Rogo Jampi. Nah, itu SMP-nya juga SMP 1. Nah, ini dalam rangka upaya kita juga memakmurkan masjid ini dan membiasakan anak-anak ini sangat dekat dengan kegiatan yang sifatnya spiritual ya. Kemudian dengan di tahun 2020 ini ya, Allah mengingatkan pada kita semua dengan adanya virus corona. Ya, ini tentunya kita berupaya untuk memutus daripada pengembangan virus ini, yaitu upayanya tentu program pemerintah untuk menutup sementara pendidikan tatap muka secara langsung dengan sistem daring. Nah, untuk Banyuwangi kemarin alhamdulillah di akhir tahun 2020 ini uji coba bulan Oktober uji coba 17 sekolah kalau salah, 17 sekolah untuk mengadakan pendidikan tatap muka. Ya, alhamdulillah meskipun tidak berjalan semua siswa penuh 100%, digilir ada yang 25%, ada yang 50%. Ini syukur alhamdulillah
saya sendiri sudah melihat senang dan juga mengatasi kejenuhan anak-anak kita selama kegiatan belajar di rumah. Nah, ini memang mau tidak mau harus seperti itu. Dan dikembangkan minggu keduanya itu sampai 57 SMA, SMK ya. Kemudian di akhir Desember ini ya mungkinlah rupanya Banyuwangi kembali ya, mengalami pengembangan virus ini ya, jadilah daerah Banyuwangi ini ya zona merah. Nah, mau tidak mau ya kita harus juga melakukan kembali proses pembelajaran secara daring. Nah, ini untuk anak-anakku semuanya ya, siswa-siswa semuanya, taruna, mari kita menyadari bahwa kita ini bukan suatu kesengajaan, mau tidak mau ya harus kita lakukan untuk belajar di rumah ini dalam rangka untuk memutus virus-virus yang ya dikatakan sangat-sangat bahaya dan mudah sekali untuk menular dan sebagainya. Nah, untuk itulah anak-anakku semuanya, mari kita menyadari dan tolong dalam proses belajar mengajar dengan sistem daring ini, mari semangat untuk melakukan proses pembelajaran ya, sehingga Bapak Ibu pengajar juga berupaya untuk memberikan proses pembelajaran ini secara variatif ya. Salah satu di antaranya ini yang sedang kita rekam hari ini untuk pembuka dari pembelajaran di SMA Taruna Genteng. Wah, ini sudah upaya-upaya Bapak Ibu guru yang sangat-sangat bagus supaya dalam proses belajar itu tidak menimbulkan kejenuhan. Nah, selanjutnya untuk Bapak Ibu wali siswa, wali taruna semuanya, mohon untuk bersabar dan tidak jemu-jemunya mengingatkan anak-anak kita di dalam proses pembelajaran ini yang dilakukan di rumah ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal, dan betul-betul memperhatikan anjuran pemerintah dengan 3M-nya ini dijaga, sehingga tidak lama nanti akan segera sirna corona ini, tidak mewabah seperti ini ya. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini nanti segera bisa melaksanakan pendidikan belajar secara tatap muka secara langsung, sehingga anak-anak tidak merasa jenuh kalau belajar di rumah. Untuk itu Bapak Ibu wali murid semuanya, untuk memotivasi dan memberikan pengarahan ya, sehingga anak-anak bisa belajar di rumah ini dengan maksimal. Mungkin itu masukan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, kemudian Bang Ayub, Haji Pung, Ustadz Hariri atas informasinya. Anak-anak sekalian, tadi sudah kalian dengarkan semuanya bahwa masjid ini sebagai bentuk pluralitas atau keanekaragaman, bahwa kita hidup di dunia ini memang harus saling membantu, saling toleransi. Jadi tidak ada agama yang paling benar. Jadi semua agama itu sama di mata Tuhan. Hanya bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk bisa saling menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin hanya cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Heru, Pak Ustadz Hariri, Bang Ayub, Haji Pung atas informasinya. Jadi pembuka pembelajaran sejarah pada pertemuan kali ini sebagai dasar, sebagai modal kita untuk
menelusuri informasi lebih lanjut. Kalau misalkan nanti kalian ada informasi tambahan terkait dengan perkembangan Islam di Banyuwangi, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Di tengah pandemi seperti ini kita tidak boleh patah semangat, meskipun kalian belajar dari rumah, tetapi harus tetap berinovasi sehingga tidak terjadi kejenuhan. Tadi Pak Heru itu beliau dulu juga menjadi kepala sekolah. Sebelum beliau pensiun menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Banyuwangi. Jadi sebagai bentuk dukungan kita, ini sebuah keistimewaan hari ini bisa ketemu dengan beliau, meskipun awalnya ini tidak direncanakan ya Pak. Tapi kalau Allah menghendaki ternyata semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi hanya itu yang bisa Pak Ahmad disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.